Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 11 TKJ 3 akan mengkonfigurasi proxy. Pertama, kita membutuhkan satu router jenis generic. Kedua, kita membutuhkan 3 switch jenis generic. Pada masing-masing switch kita tempatkan server. Kita tambahkan hub pada tengah-tengah switch dan server. Kemudian pada setiap server kita tambahkan 3 klien. Jadi jumlahnya 3 klien. Kemudian kita sambungkan router ke switch menggunakan kabel strike. Sebelumnya kita off-kan tombol pada router dan kita hapus yang tidak berkepentingan. Kemudian kita tambahkan satu CF. Ini fungsinya agar si router bisa menyambungkan ke 3 switch, karena sebelumnya router hanya bisa mampu untuk menyambungkan 2 switch. Kemudian kita pasang kembali router ke switch menggunakan kabel stripe. Kemudian dari switch ke server menggunakan kabel stripe. Lakukan seperti yang tadi agar switch bisa menyambungkan 1 server dan 4 klien. Karena switch ini hanya bisa menampung dan bisa menyambungkan 3 barang atau 3 klien saja. Kemudian lakukan penyambungan kembali pada server kedua. Penyambungan dari switch ke hub menggunakan kabel cross dan dari hub ke server menggunakan kabel strike, begitu pula dengan klien. Hub tidak perlu melakukan seperti yang tadi karena hub mempunyai fasilitas untuk menyambungkan ke beberapa klien. Kemudian kita lakukan kembali pada server ketiga. Lakukan hal seperti yang tadi dan jangan lupa untuk men-off-kan tombolnya. Kemudian wajib kita on-kan kembali. Kemudian kita beri IP pada masing-masing server. Server pertama kita berikan IP 172.168.10.1. Subnet masknya otomatis dan default gateway-nya 172.168.10.254. Kemudian ubah IP address server kedua 182.168.10.1.
Default gateway-nya 182.168.10.1.254. Default gateway kita mengubah angka terakhirnya menjadi 254. Kemudian di server ketiga kita memakai IP 192.168.10.1. Default gateway-nya kita tinggal ubah bagian belakangnya saja. Kemudian kita setting pada router dan masuk ke CLI. Kemudian EN IN config T, kemudian INT FA0/0 IP add 172.168.10.254. Yang kita pakai adalah IP default gateway. Kemudian spasi subnet masknya 255.255.0.0. Kemudian NoSH dan EX. Kemudian INT FA1/0 IP add 182.168.10.254. Spasi subnet masknya 255.255.0.0. Ini adalah IP default gateway dari server kedua. Kemudian NoSH dan EX. Kemudian INT FA2/0 IP add 192.168.10.254. Spasi 255.255.255.0. Karena kita memakai kelas C, maka subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian NoSH dan EX. Kemudian klik server, masuk service, kemudian DHCP dan on-kan. Kemudian default gateway-nya kita ubah dengan IP address-nya. Ini dilakukan agar si klien mendapatkan IP secara otomatis. Start IP address-nya kita ganti dengan 10 dan dengan 2. Kemudian kita ganti 4 klien. Tidak diganti 4-nya tidak masalah, tapi bisa diganti dengan 4. Kemudian save. Kemudian kita lanjutkan pada server kedua. Masuk service, DHCP dan on-kan. Kemudian ganti IP default gateway-nya menjadi 172.168.10.254. Kemudian startnya kita ganti menjadi 10 dan 2 seperti yang tadi. Kemudian kliennya kita ganti menjadi 4 dan save. Kita lanjut ke IP ke server ketiga. On-kan DHCP, kemudian ganti default gateway menjadi 192.168.10.254. Kita ganti start IP-nya menjadi 10 dan 2, kemudian kliennya 4. Kemudian kita save. Kita cek IP dari masing-masing klien dan on-kan DHCP otomatis mendapatkan IP dari si server. Lakukan ke semua klien. Pertama desktop, kedua IP configuration, ketiga on-kan DHCP. Mendapatkan IP secara otomatis memudahkan kita untuk mengkonfigurasi ke berikutnya.
kita lanjut nge-ping dari server ketiga, ping server pertama dan server kedua. Server pertama yaitu 172.168.10 dan .2. Pertamanya request timeout, tapi seterusnya TTL. Kemudian kita ping server kedua 182.168.10.2 dan hasilnya sama. Kemudian kita pindah ke server kedua, kita ping, kita klik command prompt, kemudian ping IP ada server pertama yaitu 172.168.10.2, langsung TTL. Kemudian ping server ketiga, IP-nya 192.168.10.2. Kemudian dari server pertama kita ping, klik command prompt, kita ping server kedua 182.168.10.2. Hasilnya TTL. Kemudian kita ping server ketiga, IP-nya 192.168.10.2, hasilnya TTL. Kemudian kita coba untuk mengirim pesan. Hasilnya sukses. Sekian video tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan atau kata-kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.